Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita segera memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan kita adalah Allah yang terus memimpin kehidupan kita, yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini untuk memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu menopang kehidupan kami hingga saat ini. Sehingga pada malam hari ini kami dapat kembali ke hadapan Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa. Kami menyerahkan waktu kami memuji Tuhan, waktu kami mendengarkan firman-Mu, waktu kami menaikkan pokok-pokok doa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai dan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan satu bagian firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai 31, tetapi kita hanya membaca sampai ayat 26 saja. Mari kita memperhatikan firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini."
Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ayat 26. "Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ada seorang di dalam sejarah manusia, ada seorang yang bernama Alexander. Dia seorang penakluk, banyak daerah-daerah yang dikuasainya, penuh dengan kekuasaan. Tapi suatu hari dalam usia yang muda, dia jatuh sakit dan tidak seorang tabib atau dokter pun yang bisa mengobati penyakitnya. Sehingga menjelang dan ketika dia hampir mati, maka dia memberikan pesan kepada bawahannya. Dia berkata, "Ketika saya suatu hari nanti mati, maka saya mengharapkan kalian bisa melakukan 3 hal untuk saya." Lalu bawahannya bertanya, hal apa yang perlu mereka lakukan? Dia berkata, "Yang pertama, ketika kalian menghantarkan jenazah saya, di mana jenazah saya ada dalam peti jenazah, saya mengharapkan dokter yang sudah membantu saya, yang berusaha mengobati penyakit saya, dia turut juga mengantar dan juga mengangkat peti jenazah saya." Itu yang pertama. Yang kedua, dia berkata, "Ketika kalian mengantar saya ke tempat terakhir, maka di dalam perjalanan itu kalian harus melemparkan uan, ya, uannya dihamburkan begitu saja." Kemudian yang ketiga, dia meminta supaya peti jenazahnya dibuat 2 lubang supaya tangannya bisa keluar. Saudara, dia menjelaskan mengapa dia meminta permintaan yang aneh seperti itu. Dia berkata dia meminta dokter atau tabib untuk turut mengantarkan supaya memberitahu kepada orang bahwa dokter pun tidak bisa mengobati dia. Dokter pun tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Meskipun dia orang yang berkuasa, meskipun dia adalah masih usia yang muda, kemudian orang yang kaya. Kemudian saudara, dia berkata mengapa sepanjang jalan harus dihamburkan, dilemparkan uang. Kalau dia ingin memberitahu supaya orang-orang mengerti bahwa uang pun tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kemudian dia berkata, mengapa dia meminta kedua di jenazahnya dibuat 2 lubang supaya tangannya bisa keluar. Dia ingin memberitahu kepada orang-orang bahwa dia ketiga, meskipun di dalam hidup ini dia memiliki banyak kekayaan, tapi ketika dia meninggalkan dunia ini, ketika dia pergi dari dunia yang fana ini, kedua tangannya tidak bisa membawa apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kisah ini mirip dengan apa yang dialami oleh orang kaya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Di masa hidupnya dia orang yang berada, dia orang yang kaya, dia orang yang sukses, dia orang yang dihormati, dihargai oleh siapapun karena kekayaannya itu. Tetapi kita melihat sangat menyedihkan ketika dia harus meninggal dunia, lalu dikatakan oleh firman Tuhan dia berada di suatu tempat penderitaan kekal, yaitu neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat kehidupan orang kaya ini dengan Lazarus. Kalau kita membandingkan, maka kehidupan mereka sangat kontras kedua orang ini. Karena di dalam kehidupannya di dunia ini, di sini dikatakan bahwa hidup mereka sangat berbeda di dunia ini sampai mereka mati, sampai saat mereka dikuburkan. Kedua, yang pertama yaitu kedua orang ini mempunyai kehidupan yang sangat berbeda. Dikatakan satu adalah orang yang sangat kaya dan yang satu adalah orang yang sangat miskin. Karena bagaimana kita tahu dia orang yang sangat kaya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian cuma ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Bersukaria dalam kemewahannya artinya dia bisa melakukan pesta setiap hari karena banyaknya uang atau kekayaan yang dia miliki. Sedangkan yang satunya Lazarus dikatakan seorang pengemis. Saudara, di dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan pengemis, tapi dikatakan orang yang sangat miskin.
Jadi hampir seperti seorang pengemis. Yang miskinnya di sini memakai kata potokos. Potokos itu artinya orang miskin yang sama sekali tidak memiliki apa-apa lagi. Itu adalah potokos orang miskin. Kalau ada beberapa istilah sebenarnya untuk orang miskin di dalam Alkitab. Tetapi ada orang miskin tapi masih mempunyai sesuatu, istilahnya lain lagi ya, seperti penes namanya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, di sana pakai petokos, artinya seorang yang miskin, sangat-sangat miskin dan sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Itulah keadaan Lazarus yang begitu berbeda dengan orang kaya. Sedangkan orang kaya itu dikatakan dia bisa berpesta dalam kemewahannya setiap hari. Jadi kita bisa membayangkan betapa kayanya orang kaya ini dengan setiap hari memakai baju kebesaran, baju yang berwarna ungu yang sangat mahal harganya. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan satu memiliki rumah dan segala-galanya, satu tidak memiliki tempat tinggal. Itulah keadaan orang kaya dan Lazarus. Tetapi hal yang kedua, kalau kita perhatikan, ternyata baik yang sangat kaya maupun yang sangat miskin, kedua-duanya menghadapi kematian. Karena kedua-duanya katakan meninggal. Di dalam ayat firman Tuhan tadi yang kita baca. Baik Lazarus yang miskin, yang sakit, yang badannya penuh dengan borok sampai dicilati oleh anjing, tetap dikatakan dia akhirnya meninggal. Tetapi orang yang kaya itu pun dikatakan sampai suatu saat juga meninggal. Saudara, orang kaya seperti juga Lazarus yang miskin dan sakit juga mati. Kekayaannya yang banyak maupun pengaruhnya di antara manusia tidak bisa melindungi dia terhadap kematian, dan setiap manusia yang hidup dalam dunia tidak ada satupun yang bisa terhindar dari hal atau realita ini, yaitu sakit, penyakit, dan kematian. Berapapun yang kita miliki dalam dunia ini, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Itulah kehidupan manusia, setiap manusia yang hidup di dalam dunia, yang sudah dialami baik oleh orang kaya tadi maupun oleh Lazarus. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana keadaan mereka sesudah mereka mengalami kematian itu. Nah, kita lihat bagian yang tidak kelihatan sesudah mati. Biasanya orang sudah meninggal dalam dunia ini kita anggap sudah selesai. Kehidupannya di dunia sudah selesai. Tapi dia masih ada kehidupan yang lain setelah dia melewati kematian. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 16. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Lazarus ada di pangkuan Abraham. Atau dengan kata lain, Lazarus ada di surga. Kemudian dikatakan orang kaya menderita di alam maut atau neraka. Saudara yang terkasih, apa yang datang setelah kematian lebih penting bagi kita daripada apa yang datang sebelumnya. Seorang teolog berkata, apa yang datang setelah kematian lebih penting bagi kita yang hidup di dunia ini daripada ketika kita berada di dunia ini. Kita menjalani saat ini, tetapi yang akan datang itu lebih penting. Oleh sebab itu Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara, Tuhan tidak anti orang kaya. Tuhan Yesus tidak berkata orang yang percaya Dia itu tidak boleh menjadi orang yang kaya. Kalau kehidupan kita diberkati Tuhan, ada hal yang biasa, ada hal yang indah, ada hal yang baik kita memiliki. Ya, berkat-berkat secara jasmani. Tuhan tidak anti dengan orang kaya. Tapi yang Tuhan ingin katakan di sini sebenarnya, baik kaya dengan miskin, di dalam hidup ini ada hal yang lebih penting dari hal ini, hal-hal yang materi, yaitu nanti yang berhubungan dengan hal rohani,
kehidupan kita sesudah meninggal dunia itu hal yang lebih penting, harus diperhatikan. Setiap kita, realita kehidupan selalu memberitahu kita membutuhkan, kita banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup kita perlu bekerja, kita perlu uang untuk memenuhi, untuk membeli sesuatu, memenuhi kebutuhan itu. Tetapi saudara, tidak semua hal-hal atau barang-barang dapat dibeli dengan uang. Sehingga uang itu bisa membeli, ada orang berkata uang bisa membeli ranjang, tetapi tidak bisa membeli tidur. Uang bisa membeli buku-buku, tetapi tidak bisa membeli pengetahuan atau otak. Uang itu bisa membeli makanan, tetapi tidak bisa membeli nafsu makan. Kalau hari ini kita masih bisa menikmati hidup sampai saat ini, kita masih bisa makan, tidur dengan baik, itu semua semata-mata adalah kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Uang juga bisa kita pakai untuk membeli tiket dan membuat paspor untuk kemana saja. Tapi hanya satu yang tidak dapat dilakukan uang, yaitu membawa kita ke dalam kerajaan surga. Saudara, seperti orang kaya tadi, dia kaya, dia memiliki segala sesuatu, tetapi sangat menyedihkan. Dikatakan sesudah dia meninggal, ternyata dia ada di tempat penderitaan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita diajukan mau pilih jadi orang yang mana, saya akan berpikir baik-baik untuk menjawab pertanyaan ini. Suatu hari seorang guru sekolah minggu ketika cerita tentang orang kaya dan Lazarus, lalu bertanya kepada anak-anak sekolah minggunya, mau jadi orang kaya atau mau jadi Lazarus? Tapi ada seorang muridnya pintar, dia berkata, waktu hidup saya mau jadi orang kaya, tapi waktu mati saya mau jadi Lazarus, ya saudara dikasihan. Tetapi dalam kehidupan kita tidak selalu ada kedua hal ini. Ada orang kaya, mereka bisa percaya Tuhan, itu adalah suatu berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi tidak semua orang percaya kaya secara materi, ya ternyata juga ada orang yang seperti Lazarus. Melalui kisah ini apa yang kita dapat pelajari? Tuhan melalui firman-Nya mau berkata apa kepada kita? Yang pertama, Tuhan ingin berkata semua ini melalui kejadian ini, melalui kisah ini menunjukkan adanya kehidupan setelah kematian. Orang meninggal bukan sudah selesai tugasnya, kehidupannya selesai di bumi, tapi ada kehidupan ya di tempat yang kekal. Dan kita suci dengan jelas menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia saat ini adalah singkat, kemudian adalah sementara saja dan penuh dengan penderitaan. Sesudah itu kehidupan setelah kematian hanya ada dua tempat yang kita akan tuju. Satu di surga, satu di neraka, dan kedua tempat ini adalah kekal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kehidupan setelah kematian hanya ada dua tempat, tidak ada tempat yang ketiga. Kalau ada ajaran berkata bahwa ada tempat yang ketiga selain surga dan neraka, itu bukan ajaran firman Tuhan. Karena ajaran firman Tuhan yang berkata melalui kisah ini berkata kepada kita bahwa hanya ada dua, satu tempat penderitaan yang kekal yaitu neraka, dan yang satu adalah tempat kebahagiaan kekal bersama Allah yaitu surga. Tidak ada yang lainnya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan saat ini menentukan nanti kita ke tempat yang mana. Kalau hari ini kita adalah sungguh-sungguh anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang sudah bertobat dari dosa, maka kita tahu kemana kita akan pergi nanti ketika Tuhan memanggil kita pulang. Tetapi kalau kita masih meragukan dan tidak sungguh-sungguh, maka kita harus mengambil keputusan yang tepat sewaktu kita masih hidup di dalam dunia ini. Di sini kita melihat karena hanya ada dua tempat yang kekal, yaitu surga atau neraka. Seorang penafsir Alkitab bernama Leon Morris berkata, Yohanes mengkontraskan kedua tempat ini. Satu adalah kebinasaan, satu adalah kehidupan kekal. Kebinasaan itu di neraka, sedangkan kehidupan kekal itu di surga. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, setelah kita meninggal,
atau setelah kematian, maka kita akan langsung pergi ke surga atau ke neraka. Tidak ada tempat penantian atau tidak ada ajar seperti yang pernah diajarkan, ya, satu ajaran yang berkata ada api penyucian bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kita hanya masuk ke surga atau kita masuk ke neraka. Ya, yang tidak percaya, untuk yang tidak percaya tidak ada tempat penantian atau api penyucian. Sesudah itu dari sana nanti boleh masuk ke surga. Alkitab tidak pernah berbicara mengenai hal ini. Kita bisa baca dari awal Kejadian sampai Wahyu, tidak ada tempat seperti ini. Kemudian tempat surga maupun neraka adalah tempat permanen, tidak berubah. Orang yang sudah masuk ke tempat ini tidak akan mengalami perubahan suatu hari gelap. Memang ada orang berkata sebenarnya surga itu dan neraka adalah sebuah kondisi atau keadaan. Yaitu orang yang ada neraka artinya dia keadaannya begitu menderita. Sedangkan orang yang ada di surga keadaannya begitu penuh kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan berkelimpahan. Yang dimana dia hidup bersama Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, surga dan neraka bukan saja suatu kondisi, bukan saja suatu keadaan, tetapi surga neraka dikatakan oleh firman Tuhan juga adalah suatu tempat. Kalau kita perhatikan, Abraham berkata apa di dalam Lukas pasal 16, waktu Yesus menceritakan kisah ini, di 26 dikatakan oleh Abraham kepada orang kaya tadi, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ya, itu artinya apa? Bahwa hal ini adalah satu tempat. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah di Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku seperti kalian percaya kepada Allah Bapa. Ya, lalu dia berkata, aku akan pergi, tetapi untuk menyediakan tempat bagimu. Sesudah itu percayalah bahwa banyak tempat di rumah Bapakku. Sesudah itu saya akan kembali dan menjemput kalian. Maksudnya orang-orang percaya. Yesus juga tidak berbicara hanya kondisi. Tapi ketika Yesus berbicara tentang surga, Yesus berbicara juga tempat. Ya, jadi surga maupun neraka bukan sekedar kondisi, tetapi juga adalah lokasi, adalah tempat di mana suatu hari orang-orang percaya akan bersama Tuhan kita di sana. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika hidup kita di dunia ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan, ingatlah bahwa hidup di dunia ini tidak panjang, hanya sementara, hanya singkat meskipun penuh dengan keluh kesah dan penderitaan. Karena tempat kita yang kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan adalah di surga. Di sanalah kita akan selama-lamanya menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan kita. Kita bisa lemah, kita bisa jatuh, kita banyak ketika menghadapi banyak godaan, pencobaan dan penderitaan. Tapi ingatlah seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan terus menopang kita dan menolong kita. Oleh sebab itu, di saat hidup kita penuh masalah, di saat hidup kita penuh dengan kesulitan, ingat beritahu Yesus. Karena Yesus mendengar dan siap menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Engkau mengasihi kami. Tuhan menyediakan satu tempat yang kekal, yang penuh kebahagiaan dalam kerajaan surga bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Itulah kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami yang saat ini hidup dalam dunia ini yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan.
Namun kami tahu apa yang kami alami saat ini hanya sementara saja, sebentar akan berlalu dan suatu hari kami akan kembali menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Teguhkan dan kuatkan iman kami supaya apapun yang kami alami dalam hidup ini tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan, kesulitan, tantangan yang kami alami dan hidup ini kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang mendengar dan sanggup menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa, mari kita menyanyikan lagu Beritahu Yesus. Kita menyanyikan bait pertama dan kedua. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu ada duka, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Mari kita berdoa untuk negara dan bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah, untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk kabinet beserta jajarannya, supaya mereka diberi hikmat untuk memerintah dan mengatasi berbagai masalah yang ada, yang seringkali ingin merondong persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita berdoa untuk stabilitas keamanan bangsa kita, politik dan juga ekonomi bangsa kita yang saat ini mengalami kesulitan karena dampak dari pandemi COVID ini. Mari kita membuka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali menyerahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada, baik presiden, wakil, kabinet dan juga beserta semua mereka yang terlibat dalam badan kepemerintahan. Tuhan kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan dan hikmat kepada mereka. Berikan kesatuan hati bersama-sama membangun bangsa ini. Meskipun ada orang-orang tertentu yang ingin merusak, merondong persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi kami mohon Tuhan campur tangan, Tuhan terus memimpin bangsa ini. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang mengenal Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa menyerahkan stabilitas keamanan saat ini dan keadaan politik maupun juga ekonomi yang dialami oleh bangsa kami karena pandemi COVID ini semua terpengaruh. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan, beri hikmat kepada pemerintah untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada. Kami serahkan dan menyerahkan masa depan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian saudara, mari kita juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Supaya melalui vaksinasi ini dapat menekan angka atau mengurangi orang-orang yang tertular COVID-19. Kita mohon kepada Tuhan agar mereka juga yang terpapar oleh COVID saat ini dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Baik anak-anak Tuhan, orang yang belum percaya supaya mereka juga mempunyai kesempatan untuk mengenal Tuhan. Mari kita membuka suara berdoa bersama. Tuhan kami menyerahkan untuk pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kami berdoa Tuhan tolong supaya setiap
penduduk Indonesia yang ada, mereka juga mau berpartisipasi, bekerja sama bersama pemerintah untuk divaksinasi, supaya melalui program vaksinasi ini bisa mengurangi orang-orang yang tertular oleh COVID-19. Kami menyerahkan mereka yang sudah terpapar oleh COVID, Tuhan, baik anak-anak Tuhan maupun juga orang yang belum percaya, kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan mereka. Bahkan orang-orang yang terpapar COVID di seluruh dunia ini, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami manusia, dan juga biarlah Tuhan menyembuhkan, menjamah mereka, sehingga mereka dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di NTT, Nusa Tenggara, banjir bandang, dan juga pada korban yang mengalami bencana ini. Mereka kehilangan anggota keluarga, mereka kehilangan rumah dan harta milik mereka, supaya Tuhan berbelas kasihan menolong mereka melalui gereja-gereja, melalui pemerintah. Demikian juga kita berdoa untuk gempa yang terjadi di Jawa Timur pada hari kemarin. Kita berdoa juga untuk keluarga dari orang-orang yang meninggal, karena ada beberapa orang meninggal karena bencana ini. Mari kita membuka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa menyerahkan bencana alam yang terjadi di Indonesia, baik itu banjir bandang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur maupun juga gempa yang terjadi pada kemarin di Jawa Timur. Kami berdoa khususnya mereka yang ada di Malang, di Lumajang, ada beberapa orang Tuhan mereka meninggal. Kami menyerahkan untuk keluarga mereka yang kehilangan anggota keluarga. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami banjir bandang di NTT, yang kehilangan juga orang-orang yang mereka kasihi, harta, kekayaan, bahkan rumah mereka. Kami berdoa Tuhan menolong mereka, menghibur dan menguatkan mereka yang mengalami semua ini. Kami berdoa Tuhan tolong supaya pemerintah maupun juga gereja bisa melihat ke penderitaan yang dialami oleh orang-orang ini dan juga bisa menolong mereka. Kami serahkan akan hal ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga menjaga dan menolong setiap kami yang tinggal di Surabaya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga berdoa untuk nanti tahun ini kita akan mengadakan pemilihan majelis, supaya pemilihan majelis pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk gereja kita, untuk jemaat, untuk setiap hamba Tuhan, supaya mereka dapat terus bertumbuh dalam iman kerohanian dalam kondisi seperti ini. Mari kita buka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja yang ada di Indonesia, gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi, dan juga untuk GKI Elion secara keseluruhan. Kami berdoa menyerahkan pemilihan majelis pada tahun ini, supaya Tuhan tolong semua ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada, setiap hamba Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati kehidupan mereka, dan juga mereka dapat terus bertumbuh dalam iman kerohanian mereka, meskipun menjalani hidup saat ini sangat sulit, penuh dengan tantangan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah melupakan setiap kami. Tuhan akan terus menopang kami, memimpin, memberkati hidup kami. Menyerahkan setiap jemaat dengan segala pergumulan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit. Mari kita berdoa untuk satu jemaat usiawan bernama Bapak Chandra. Beliau dalam keadaan lemah tubuh, supaya Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Demikian juga mama dari Pak Tehai atau mama mertua dari Ibu Meijing, supaya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menolong, supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Demikian juga Ibu Merling yang sedang mengadakan kemoterapi saat ini, dan jemaat-jemaat yang kita tahu mereka sedang sakit, kita menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau menyerahkan setiap jemaat kami yang sakit ke dalam tangan kasih-Mu, baik yang sudah berusia lanjut maupun mereka yang juga masih usia muda.
Kami berdoa untuk mama mertua dari Ibu Meijing, supaya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan menopang, Tuhan beri kekuatan, Tuhan menjamah menyembuhkan beliau. Demikian juga Pak Chandra Tuhan yang sempat masuk rumah sakit dan sekarang sedang istirahat, sudah keluar dan tinggal di rumah anak perempuannya. Tuhan juga menjamah, menopang, Tuhan memulihkan kesehatannya. Saya menyerahkan juga Bu Merlin yang saat ini sakit, supaya Tuhan juga memberi kekuatan, menyembuhkan apa yang dideritanya saat ini. Dan setiap jemaat kami yang tidak sempat dan tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, tapi Tuhan Engkau mengetahui keadaan mereka. Mohon Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan beri kekuatan, dan Tuhan menghibur mereka. Di dalam keadaan sakit mereka tetap bersandar dan tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu KPK tadi, Beritahu Yesus bait yang ketiga. Bait ketiga kita nyanyikan 2 kali. Di hatimu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Sekali lagi. Di hatimu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai memberkati ibadah doa malam pada hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang, memberkati kehidupan kami, setiap jemaat kami, setiap hamba-hamba-Mu, supaya kami kuat menghadapi tantangan zaman, kami kuat menghadapi setiap pergumulan yang kami alami dalam hidup ini, karena Engkau selalu bersama kami. Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa kami, Engkau adalah Allah yang mengasihi, yang mempunyai kuasa untuk menolong setiap kami. Yang menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa kita sampai di sini. Nanti kita akan ketemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.